Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Malik, MPD, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sikap. Slide selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Karisma Jelita Putri, yang kedua ada saya, Lutfi Ariadena, yang ketiga ada Ainuha Nurul Utami, yang keempat Ninda Primasari, dan yang kelima ada Nasta Safira Ramadina. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi pembahasan materi. Nah, di sini ada 5 poin-poin mengenai materi sikap, yaitu yang pertama pengertian sikap, yang kedua bentuk sikap, 3 fungsi sikap, 4 faktor-faktor yang mempengaruhi sikap, dan yang kelima hubungan sikap dan tingkah laku. Kemudian untuk materi yang pertama mengenai pengertian sikap, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Kepadanya layar dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Sikap merupakan proses evaluasi yang sifatnya internal atau subjektif yang berlangsung dalam diri seseorang dan tidak dapat diamati secara langsung. Namun bisa dilihat apabila sikap tersebut sudah direalisasikan menjadi perilaku. Sikap adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen, mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Oleh karena itu, sikap bisa dilihat sebagai positif dan negatif. Apabila seseorang suka terhadap suatu hal, sikapnya positif dan cenderung mendekati. Namun apabila seseorang tidak suka pada suatu hal, sikapnya cenderung negatif dan menjauhi. Pengertian sikap menurut beberapa ahli. Yang pertama, G.W. Alport. Sikap merupakan kesiapan mental, yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang bersama dengan pengalaman individu masing-masing, mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi. Yang kedua, menurut Noto Atmojo, sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Lalu menurut Truston, sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Jadi, sikap adalah suatu kecenderungan atau keyakinan seseorang terhadap suatu hal yang bersifat mendekati dan menjauhi, ditinjau dari aspek afektif dan kognitif, dan mengarahkan pada pola perilaku tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan sikap. Dalam pembentukan sikap, terdapat struktur yang membentuk dan segala komponen yang terkandung di dalamnya. Terdapat 3 struktur yang menjadi pembentuk dari sikap. Yang pertama ada komponen kognitif. Perspektif, kepercayaan, dan stereotip merupakan isi dari komponen kognitif. Ketiga isi tersebut terdapat dalam diri seorang individu mengenai tentang suatu objek atau subjek. Persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai objek, sikap, wujud pandangan atau opini, dan seringkali merupakan stereotip atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Komponen kognitif dari sikap ini tidak selalu akurat. Kadang-kadang kepercayaan justru timbul tanpa adanya informasi yang tepat mengenai suatu objek. Kebutuhan emosional bahkan sering merupakan determinan utama bagi terbentuknya kepercayaan. Setelah itu yang kedua ada komponen afektif. Komponen ini melibatkan suatu perasaan serta emosi yang ada dalam diri seorang individu. Reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut. Reaksi emosional ini banyak ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek, yaitu kepercayaan suatu objek baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Yang terakhir ada komponen konatif.
Komponen konatif atau kecenderungan bertindak atau berperilaku dalam diri seorang berkaitan dengan objek sikap. Perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan dalam situasi menghadapi stimulus tertentu banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Sebagai halnya karakteristik afektif yang lain, sikap memiliki target, arah, dan intensitas tertentu. Target ialah objek, kegiatan, atau gagasan yang menjadi sasaran suatu sikap. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Fungsi sikap. Yang pertama, sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Artinya, sikap yang bersifat mengkomunikasikan dengan dilandasi kepentingan bersama dan pengalaman bersama bisa menjadi rantai penghubung antara orang dengan kelompok. Yang kedua, sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku. Artinya, sebagai dewasa yang secara psikologis memiliki mental sehat, terdapat proses sadar yang berwujud pertimbangan-pertimbangan terhadap berbagai rangsangan untuk kemudian memunculkan reaksi dalam bersikap. Yang ketiga, sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Artinya, sikap dapat digunakan sebagai alat untuk bertindak atau tidak bertindak dalam merespons setiap rangsangan yang pernah ada yang dituangkan dalam pemberian nilai dan pengambilan keputusan sehari-hari. Yang keempat, sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Sikap dapat dijadikan rujukan untuk melihat kepribadian seseorang dengan mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan konatif. Kita bisa melihat pribadi seseorang dengan melihat respons sikap terhadap satu objek tertentu, karena sikap tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya. Yang kelima, sikap berfungsi sebagai pengetahuan. Fungsi sikap dapat membantu individu menginterpretasikan stimulus baru, memilih respon yang sesuai. Ini berkaitan dengan fungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman seperti yang di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang keenam, sikap berfungsi sebagai perbandingan sosial. Lalu yang ketujuh, sikap berfungsi identitas. Yang ke-8, sikap berfungsi sebagai pertahanan diri. 9, sikap berfungsi sebagai harga diri. Dan 10, sikap berfungsi sebagai pemberian motivasi kesan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. 1, pengalaman pribadi. Tidak adanya pengalaman yang dimiliki seseorang dengan suatu objek psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut. Sikap akan lebih mudah terbentuk jika yang dialami seseorang terjadi dalam situasi yang melibatkan pengalaman seseorang. Yang kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Pada umumnya, individu cenderung memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. Yang keempat, pengaruh kebudayaan. Seperti yang dikutip Azwar tahun 2007, sangat menekankan pengaruh lingkungan termasuk kebudayaan dalam membentuk pribadi seseorang. Kebudayaan memberikan corak pengalaman bagi individu dalam suatu masyarakat. Kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap individu terhadap berbagai masalah. Yang keempat, media massa. Berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lainnya mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan individu. Media massa memberikan informasi baru mengenai suatu hal, memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Lalu yang kelima, lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Maka ajaran moral yang diperoleh dari lembaga pendidikan atau lembaga agama seringkali menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap.
Yang keenam, faktor emosional. Suatu bentuk sikap terkadang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang, akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan bertahan lama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nida Prima. Materi yang selanjutnya adalah hubungan sikap dan perilaku. Hubungan sikap dan juga perilaku memang sangat mempengaruhi setiap individu, serta bagaimana individu tersebut merespon sesuatu yang ditangkapnya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama pembentukan perilaku. Perilaku yang dimaksud di sini adalah sebuah perilaku yang memiliki kesesuaian dengan kondisi dan kebiasaan seorang individu. Karena dengan melakukannya, seorang individu dapat membiasakan dirinya untuk memiliki perilaku sesuai dengan apa yang diharapkannya, sehingga nantinya akan terbentuk sebuah perilaku yang memiliki kesesuaian. Yang kedua, konsistensi sikap dan perilaku. Pada dasarnya, hubungan sikap dan juga perilaku memanglah saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan hasil penelitian, mengungkapkan bahwa sikap dan perilaku memiliki kaitannya masing-masing. Hal ini juga bisa berhubungan dengan salah satu faktor psikologis yang ada dari keduanya, agar tercipta keserasian yang konsisten. Yang ketiga, keyakinan sikap. Keyakinan sikap dan perilaku merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan hidup seorang individu, di mana seorang individu tersebut yakin terhadap pilihan yang dia lakukan, bukan hanya mengenai keikutsertaannya pada orang lain saja, tetapi dia mampu mengambil sebuah keputusan dengan keyakinannya sendiri. Yang keempat, sikap positif dan sikap negatif. Sikap tersebut pasti dimiliki oleh setiap orang, bukan hanya sikap yang bersifat positif saja, akan tetapi sifat negatif pun bisa dimiliki oleh seorang individu. Perilaku seorang individu yang belum dapat mengerti bagaimana memperlakukan orang lain yang sesuai dengan norma. Yang kelima, sikap melalui pengaruh orang lain. Sikap dan perilaku tentunya bisa terbentuk dari pengaruh yang didapatkan dari orang lain di lingkungannya. Bukan hanya pada dirinya sendiri, akan tetapi lingkungan bisa saja membentuk kepribadian seorang individu menjadi lebih baik atau lebih buruk. Yang keenam, sikap dan perilaku yang beralasan. Yang dimaksud di sini adalah saat seorang individu akan melakukan sebuah tingkah laku yang bisa berdampak positif untuk dirinya sendiri, sehingga sikap dan perilaku yang dia lakukan pasti memiliki alasan tertentu. Yang ketujuh, sikap dan perilaku secara spontan. Hal yang dimaksud adalah saat kita sedang dalam keadaan yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu secara spontan, sehingga sikap yang kita lakukan tersebut mengarah kepada perilaku. Beberapa kejadian tersebut bisa dihubungkan dengan psikologi sosial, sehingga akan terbentuk sebuah persepsi mengenai suatu tingkah laku yang kita lakukan. Yang kedelapan, perilaku yang dapat mempengaruhi sikap, begitupun sebaliknya. Dari pernyataan di atas, bisa menyadari terkadang ada sesuatu yang memang berjalan tidak sesuai, sehingga membuat kita merasa sangat tidak nyaman dalam situasi tersebut. Dari keadaan tersebut membuat keseimbangan antara sikap dengan perilaku, sehingga apabila kita berada pada sebuah sikap yang menuntut kita pada situasi yang sama, maka dengan sendirinya sikap kita akan berubah dan disesuaikan dengan situasi tersebut. Yang kesembilan, hubungan sikap dan perilaku terhadap objek. Ketika mengetahui sikap seorang individu, terkadang tergantung pada lingkungan di mana tempat dia berada dan dipengaruhi oleh sebuah objek. Karena sikap seolah dapat meramalkan perilaku. Hal ini dikarenakan banyak juga sikap yang tidak sejalan dengan perilaku karena dipengaruhi oleh beberapa keadaan. Karena terkadang sebuah sikap juga tidak ada hubungannya dengan sebuah perilaku. Yang terakhir, hubungan sikap dan perilaku berdasarkan pengalaman. Terkadang yang dinamakan sikap atau perilaku dapat berhubungan erat dengan sebuah pengalaman pribadi seseorang. Adanya keterkaitan yang berkesinambungan antara kuat atau lemahnya sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor situasi yang dapat menghambat perilaku maupun sikap yang dimilikinya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.